Selamat malam saudara pendengar yang setia. Ada sepasang kakek dan nenek pergi berbelanja di sebuah toko souvenir untuk mencari hadiah buat cucu mereka. Kemudian mata mereka tertuju kepada sebuah cangkir yang cantik. "Lihat cangkir itu," kata si nenek kepada suaminya. "Oh benar, inilah cangkir tercantik yang pernah aku lihat," ujar si kakek. Saat mereka mendekati cangkir itu, tiba-tiba cangkir yang dimaksud itu berbicara. "Terima kasih untuk perhatiannya. Perlu diketahui bahwa aku dulunya tidaklah cantik. Sebelum menjadi cangkir yang dikagumi, aku hanyalah seonggok tanah liat yang tidak berguna. Namun, suatu hari ada seorang pengrajin dengan tangan kotor melempar aku ke sebuah roda berputar. Kemudian ia memulai memutar-mutar aku hingga aku merasa pusing. Stop, teriakku. Tetapi orang itu berkata, belum. Lalu ia mulai menyodokku dan meninjuku berulang-ulang. Stop, teriakku lagi. Tapi orang ini masih saja meninjuku tanpa menghiraukan teriakanku. Bahkan lebih parah lagi, ia memasukkan aku ke dalam perapian. Panas, teriakku dengan keras. Stop, cukup, teriakku lagi. Tapi orang ini kembali menyahut, belum. Akhirnya, ia mengangkat aku dari perapian itu dan membiarkan aku sampai dingin. Aku berpikir selesailah penderitaanku. Tapi ternyata belum. Setelah dingin, ia menyerahkan aku ke seorang wanita muda dan ia mulai mewarnai aku. Asapnya begitu memualkan. Stop, aku berteriak. Wanita itu berkata, belum. Lalu ia memberikan aku kepada seorang pria dan ia memasukkan aku ke perapian yang lebih panas dari sebelumnya. Tolong, hentikan penyiksaan ini. Sambil menangis aku berteriak sekuat-kuatnya. Tapi orang ini tidak peduli dengan teriakanku. Dia terus membakarku. Setelah puas menyiksaku, ini dibiarkannya diriku menjadi dingin. Setelah benar-benar dingin, seorang wanita mengangkat dan menempatkanku di dekat kaca. Aku melihat diriku dan aku terkejut sekali. Hampir-hampir aku tidak percaya, karena di hadapanku telah berdiri sebuah cangkir yang begitu cantik. Semua penderitaan dan kesakitanku yang lalu menjadi sirna tatkala aku melihat diriku sekarang ini. Seperti itulah Tuhan membentuk kita, ibarat sebuah cangkir yang cantik. Pada saat Tuhan membentuk kita mengarungi hidup ini, tidaklah menyenangkan, sakit, penuh penderitaan, dan banyak air mata. Tapi inilah satu-satunya cara Tuhan untuk mengubah kita supaya menjadi cantik dan memancarkan kemuliaan-Nya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila Anda jatuh ke dalam berbagai cobaan, sebab Anda tahu bahwa ujian terhadap kita menghasilkan kekuatan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya Anda menjadi sempurna dan utuh, tidak berkurang suatu apapun. Apabila Anda sedang menghadapi ujian hidup, jangan berkecil hati, karena Dia sedang membentuk Anda. Proses pembentukannya memang menyakitkan dan membuat penderitaan. Namun, percayalah, setelah semua proses itu selesai, Anda akan melihat betapa cantiknya Tuhan menghasilkan Anda. Yesaya 64 ayat 8 berkata, "Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami.
dan kami sekalian adalah buatan tangan. Saya, Pendeta Indah Sriatun, dalam Senandika Gembala GKO.